Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Ambarwari, dosen program studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Lampung. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek merupakan mata kuliah wajib program studi D3 Manajemen Informatika pada semester 3 dengan bobot 3 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini mengajarkan konsep pemrograman berorientasi objek beserta contoh penerapannya pada bahasa pemrograman. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat merancang dan mengimplementasikan permasalahan ke dalam konsep pemrograman berorientasi objek melalui studi kasus, dan tugas proyek. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 3, dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 4, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 5, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL 6, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. CPL 7, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. CPL 8, mampu membuat aplikasi sistem informasi berbasis desktop, web, dan mobile sesuai dengan kebutuhan stakeholder, pengguna sistem informasi. CPL 9, mampu mengelola dan memelihara backup or restore aplikasi sistem informasi untuk menjaga performa aplikasi sistem informasi sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 3. CPMK 1, memahami konsep pemrograman berorientasi objek yang meliputi abstraksi data, enkapsulasi, penurunan, dan polimorfisme. CPMK 2, mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek ke dalam bahasa pemrograman. CPMK 3, memecahkan masalah menjadi sebuah desain konsep pemrograman berorientasi objek dan mengimplementasikannya menjadi sebuah program komputer. Materi pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas pengantar pemrograman berorientasi objek, kelas dan objek, enkapsulasi dan modifier, inheritansi, polimorfisme, abstraksi, interface, penanganan eksepsi, penanganan file, dan Java Database Connectivity. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini berupa e-book dengan judul An Introduction to Object-Oriented Programming with Java oleh Thomas Wu tahun 2010 dan e-book Big Java Early Object oleh K. Hodgman tahun 2019 serta sumber referensi yang relevan seperti W3 School dan dari YouTube. Sistem pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus dilakukan tatap muka di ruang kelas atau tatap muka menggunakan tools web conference seperti Zoom dan Google Meet. Sedangkan asinkronus melalui forum diskusi di LMS Polinela dan WhatsApp Group. Bentuk pembelajaran terdiri atas kuliah dan praktikum. Metode pembelajaran meliputi penyampaian materi melalui ceramah atau presentasi, simulasi atau demonstrasi,
studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah. Jumlah pertemuan ada 17, yang terdiri atas 7 pertemuan sebelum UTS, 1 pertemuan UTS, 7 pertemuan sebelum UAS, 1 pertemuan UAP atau ujian akhir praktikum, dan 1 pertemuan UAS. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas teori dan praktikum dengan komposisi teori 33% dan praktikum 67%. Untuk teori meliputi kuis 5%, tugas terstruktur 5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 13%. Untuk praktikum meliputi laporan praktikum 15%, aktivitas laboratorium 12%, hasil praktikum 15%, dan ujian akhir praktikum 25%. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus, yaitu tatap muka menggunakan Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Oke, baik, saya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang telah hadir pada pertemuan kedua hari ini. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita buka dulu dengan doa agar apa yang nanti kita pelajari, kita diskusikan dapat menjadi suatu keberkahan dan menambah ilmu kita. Oke, berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, dimulai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Oke, Pak. alhamdulillah. Baik. Hari ini kita di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya kita telah belajar yang mengenai pemrograman dasar, dan kemudian pekan lalu kita juga sudah belajar mengenai aplikasi Git ya, sebagai version control system di GitHub. Nah, adapun hari ini yang akan kita pelajari adik ya, itu terkait dengan pengantar pemrograman berorientasi objek. Beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan diantaranya adalah paradigma pemrograman. Apa sih paradigma gitu ya? Kemudian konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek. Nanti saya akan coba simulasikan atau demonstrasi bagaimana sih pendekatan PBO atau Object Oriented Programming itu seperti apa, dan nanti ada contoh studi kasus yang harapannya kalian bisa kerjakan gitu. Nah, sebelum masuk ke materi inti, silahkan coba direnungi pertanyaan yang ada di depan ini ya. Jadi pernahkah Anda tuh membayangkan, kok banyak sekali sih bahasa pemrograman tuh ya di dunia ini gitu. Kenapa enggak sih satu bahasa pemrograman untuk semua masalah yang berbeda-beda gitu. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan Fikri. Ya, gak apa-apa, pendapatnya saja. Ini kita belajar, namanya belajar, jangan takut salah ya. Menurut saya kalau namanya sistem komputer itu kan banyak ya. Ada Ubuntu, ada Linux, ada Windows. Nah mungkin seperti itu Pak. Kenapa bahasa pemrograman itu banyak? Oke, terima kasih Adam Fikri. Nah, ini adalah perkembangan ini ya, rekan-rekan ya, perkembangan komputer gitu. Nah, dari ilustrasi yang saya tampilkan di depan ini, ada yang mau memberikan pendapat, silakan. Karena mungkin emang ya masa itu kan punya perkembangan teknologi sendiri kan Pak. Jadi berkembangnya teknologi dan tangan itu muncul. Jadi mendorong pengembangan bahasa pemrograman baru. Nah itu mungkin salah satu alasan bahasa pemrograman itu berbeda-beda. Mungkin menurut saya karena memang setiap bahasa pemrograman itu memiliki uh, sendiri gitu. Oke, terima kasih Rahmat. Jadi kalau misalkan adik-adik coba tinjau kembali, kalian sudah belajar algoritma belum? Sudah, Pak. Oke, kalau kita coba lihat algoritma, nah dalam algoritma itu apa sih? Tata cara terstruktur gitu ya, sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang mana nanti algoritma ini ditranslasikan, diubah ke dalam bentuk sebuah yang namanya program.
Nah, cara menjadikan algoritma ke dalam menjadi sebuah program itu butuh yang namanya bahasa pemrograman. Nah, kalau kita coba lihat ilustrasi di depan itu, nah pada awalnya itu di generasi pertama tuh, nah itu program bagaimana program itu dibuat, itu program dituliskan tuh masih menggunakan bahasa mesin. Maka di sana ada mesin language ya, itu bahasa mesin. Nah, bahasa mesin itu dia bilangan biner satu dan 0, di mana deretan angka itu merepresentasikan instruksi yang harus dieksekusi pada level CPU-nya. Nah, terus sampai itu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang mana komputer itu sekarang sudah apa namanya bisa menjalankan instruksi yang sangat banyak dan komputer itu bisa diproduksi dengan ukuran yang apa ya dengan ukuran yang lebih kecil dan dapat diakses oleh masyarakat yang luas gitu. Nah, dengan meningkatnya pengguna komputer, nah itu semakin beragam pula pekerjaan yang harus mampu diselesaikan oleh si komputer itu sendiri. Nah, alhasil itu diperlukan kemudahan untuk melakukan pemrograman dan level abstraksi itu di tingkat yang lebih tinggi. Jadi nggak lagi di tingkat mesin. Kalau tingkat mesin kan kita pakainya 1.0. Nah, tingkat level tinggi, maksudnya high level language atau bahasa pemrogram tingkat tinggi itu artinya kita sebagai human, sebagai manusia itu mudah untuk memahami bahasa pemrograman. Nah, nah akhirnya itulah yang menyebabnya banyak berkembangnya banyak sekali bahasa pemrograman yang saat ini sudah banyak ya. Nah, setiap bahasa pemrograman ini adik-adik itu punya cara kerjanya sendiri gitu. Cara kerjanya masing-masing baik dalam penulisannya maupun cara pengeksekusiannya. Itu ada caranya masing-masing. Nah, cara kerja dari bahasa pemrograman inilah yang kita sebut dengan paradigma gitu. Paradigma pemrograman. Sehingga ketika kita ingin membuat sebuah program, maka kita harus mengikuti cara kerja pemrograman tersebut gitu. Nah, sebenarnya ada banyak sekali paradigma pemrograman ya. Ada prosedural, ada object oriented, ada fungsional, ada logical. Nah, saya nggak akan bahas semuanya karena ini sesuai dengan topiknya kita akan bahas mengenai object oriented atau pemrograman berorientasi objek. Nah, khususnya untuk implementasinya kita akan menggunakan Java. Nah, baik. Nah, sekarang apa sih pemrograman berorientasi objek? Jadi pemrograman berorientasi objek atau PBO itu sebenarnya adalah pendekatan karena kan tadi saya bilang objek oriented itu adalah pendekatan itu adalah paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek itu sebagai dasar untuk mendesain dan membangun perangkat lunak. Dengan menggunakan pendekatan PBO ini ada dua istilah yang ini perlu ada di pengerti ya, yaitu ada objek, ada kelas. Nah, sekarang kalau kita coba lihat representasi dunia nyata, objek itu apa? Habis. Objek tuh ya berupa kayak benda, Pak. Terus apa ya? Bisa semua lah, Pak, objek tuh. Oh betul, betul sekali. Kalau dalam dunia nyata, objek itu ya benda-benda yang ada di sekitar kita ya, Dede ya. Nah, tapi kalau yang di dunia maya, dunia nggak nyata, objek itu bisa seperti sistem. Nah, jadi apa itu objek? Objek itu representasi dari entitas dunia nyata ya, atau konsep abstrak yang memiliki data. Adik-adik mahasiswa itu bisa disebut dengan objek, objek mahasiswa. Kalian kan punya data atau atribut, kita kenal dengan atribut. Ada NIM, ada nama, nah, itu namanya atribut. Nah, dan dia juga punya fungsi. Mahasiswa, ketika dia objeknya sebagai mahasiswa, artinya kan dia pasti di lingkupnya adalah perguruan tinggi. Pasti dia punya fungsi di sana sebagai apa? Misalkan kalian sebagai mahasiswa bisa apa? Bisa ambil KRS, ambil mata kuliah ya, kemudian cetak nilai dan sebagainya. Itu fungsi dari objek tersebut. Ya, yang kita kenal fungsi itu istilah lainnya kalau di Java kita nyebutnya method. Nah, atau function atau behavior. Tapi kalau di pemrogramannya kita sebut dengan method. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ilustrasinya. Kalau objek nyata itu ya tadi seperti benar disampaikan Hafiz. Kalau objek tak nyata itu seperti sistem. Ya, dia bisa berupa formnya, form misalkan form input user, dan lain sebagainya. Itu kalau di sistem. Nah, sekarang apa itu kelas? Gitu. Jadi kelas itu adalah blueprint ya, cetak biru, prototipe atau template gitu untuk membuat objek. Nah, kelas ini mendefinisikan semua atribut dan metode yang dimiliki oleh objek. Ya. Nah, setiap objek itu selalu dibuat dari kelas. Dan sebuah kelas itu bisa membuat objek tanpa batas gitu ya. Kalau di bahasa pemrograman nanti saya akan contohkan gitu. Nah, dalam PBO segala sesuatu itu harus kita pandang dalam konsep kelas dan objek. Nah, misalnya
program tentang mahasiswa. Ya, maka kegiatan objek orientednya adalah kita pandang si mahasiswa ini sebagai objek, sebagai sebuah objek dan kita akan membuat kelasnya gitu. Nah, apa yang perlu difikirkan ketika kita ingin membuat sebuah kelas gitu. Jadi kita pikirkan dulu tentang objeknya. Oh, ini kan objek mahasiswa. Jadi kita harus tahu atribut dan metode dari objek tersebut. Nah, ini contoh atribut kelas tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, pada tahap program, setelah kelas itu dibuat, tahap selanjutnya itu kelas diinstansiasi. Nah, instansiasi itu adalah menerapkan ya, atau kita menjadikan sebuah kelas itu menjadi sebuah objek gitu ya. Mengimplementasi kelas menjadi sebuah objek gitu. Kira-kira apa yang berbeda antara kelas dan objek di sini? Silakan, Oh iya, Rahmat. Hmm. kalau misalnya kelas tuh masih apa, template. Kalau kelas tuh masih berupa template sama dia juga masih berupa di data gitu. Nah, kalau objek itu udah blueprint dari objek itu Pak. Blueprint dari kelas itu Pak. Oke, terima kasih Rahmat. Jadi kalau kita lihat dari diagram ini ya, jadi kalau kelas belum punya nilai, tapi kalau objek itu sudah punya nilai. Terima kasih Rahmat. Nah, jadi ini yang kadang orang tuh susah membedakan antara kelas dan objek ya, karena masing-masing itu sebenarnya punya atribut dan metode. Jadi atribut dan metodenya tuh mereka punya gitu. Cuman bedanya apa ya? Mudahnya seperti tadi yang yang tadi juga disampaikan Rahmat juga ya. Kalau atribut itu yang atribut dan metode yang belum punya data itu namanya kelas. Kalau atribut dan metode yang telah berisi data itu namanya adalah objek. Seperti itu. Oke, sekarang ini coba dibuat ini ya, latihan ya. Disimpan aja dulu di latihan. Nanti kita coba bahas gitu di sesi berikutnya. Nah, ini ada dua objek ya. Silahkan kalau diidentifikasi apa yang harus diketahui ya dalam hal ini adalah atribut dan apa yang bisa dilakukan dari dua objek ini gitu. Mobil, dosen. Nah, sekarang apa sih keuntungannya menerapkan konsep PBO ya, pemrograman berorientasi objek? Yang pertama adalah natural karena dia sifatnya natural tuh mirip dengan kondisi objek realnya gitu. Sesuai dengan kondisi objek as realnya. Nah, kemudian ada reliable, ada modularity yang mana konsep ini kita bisa memecah program itu menjadi bagian-bagian kecil gitu. Ada information hiding, kita bisa menyembunyikan beberapa informasi yang tidak perlu kita tampilkan dalam sebuah program. Kemudian maintainability gitu, lebih mudah dipelihara. Extensibility, dia mudah diperluas. Kemudian reusability, itu mudah untuk digunakan kembali ya, bisa digunakan kembali. Nah, kemudian ada pluggability dan mudah dalam perluasan dan pengupdatean ya. Kita ada pengembangan lebih lanjut itu lebih mudah. Dan yang pasti dia lebih efisien gitu. Nah, sesuai dengan contoh tadi, saya akan coba simulasi atau mendemonstrasikan implementasi PBO dengan Java. Tapi sebelum ke simulasi atau demonstrasi ini, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Kita stop share screen dulu ya. Ini bagaimana implementasi dari kelas diagram tadi ya ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Kita bikin sebuah kelas namanya kelas mahasiswa, kemudian kita deklarasikan atributnya. Ini kan NIM dan nama tipenya adalah string. Kemudian UTS, tugas UAS, dia tipenya adalah integer ya. Kemudian kelas mahasiswa itu dia punya metode, ada total nilai dan ada grid nilai. Nah, ada grid nilai dan ada total nilai, sorry ini ya, total nilai dan ini adalah grid nilai. Jadi kita coba terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman itu seperti ini. Kita deklarasi kelasnya, kemudian kita tambahkan metodenya ya. Di sini ada dua metode, ada metode total nilai, ada metode grade nilai. Nah, nanti yang perlu dipahami adalah ketika mentranslasikan sebuah
kelas diagram menjadi sebuah bahasa pemrograman di Java dia, bahasa pemrograman berorientasi objek, dia pasti melihat di sini atribut, kemudian metode, ada simbol di sini, ada tanda plus ya. Nah, ada tanda plus, ada tanda min. Artinya apa? Jadi kalau min ini artinya dia sifatnya adalah private access modifier, ada protected, ada public, kemudian ada private gitu. Nah, kalau bentuknya plus seperti ini berarti dia adalah public. Nah, makanya dia pakai di sini pakainya public gitu. Access modifiernya public. Apa itu private, apa itu public, apa itu protected tidak akan saya bahas di pertemuan ini. Nah, pekan depan kita akan bahas itu ya. Nah, ini penjelasannya di pekan depan. Sekarang kita ikuti aja dulu lah ya. Nah, dari kelas diagram ini kita translasikan dalam bentuk sebuah kelas mahasiswa. Kemudian kita buat fungsi main. Berikutnya kita instansiasi. Instansiasi itu adalah mengimplementasikan si kelas mahasiswa menjadi sebuah objek gitu. Nah, kemudian kita coba mengisikan nilai ke dalam masing-masing atribut tadi ya. Ada NIM, nama, UTS, tugas, dan UAS gitu. Dan ini kita coba mengambil ini ya, mengambil metodenya. Kita panggil metode tadi, metode total nilai. Nanti apa yang dikeluarkan? Jadi kelas si objek mahasiswa ini dia sudah punya perilaku untuk menampilkan total nilai dan grade nilai. Kita coba eksekusi dulu. Jadi ini outputnya. Ketika kelas sudah kita buat, kita coba instansiasi si kelas tersebut ke dalam menjadi sebuah objek gitu ya, menjadi sebuah objek. Nah, kemudian kita masukkan ini cara memasukkan nilai ke dalam atribut ya, atribut yang dimiliki oleh oleh objek tadi ya, dari objek mahasiswa satu ini. Kemudian kita tampilkan tuh behaviornya, metodenya, ada total nilai dan grade nilai. Nah, ketika UTS-nya 80, tugasnya 75, UAS-nya 85, maka akan tampil tuh ya. Oh, ternyata rata-ratanya dapatnya adalah 80. 80 ini karena tadi kita cek itu lebih dari sama dengan 80 itu ada nilainya adalah A ya. Nah, ketika total nilainya lebih dari sama dengan 80. Nah, ini contoh implementasi kelas menjadi sebuah objek di dalam Java gitu. Nah, ini sudah sangat sederhana. Intinya pertemuan hari ini adalah konsep kelas dan objek itu rekan-rekan paham terlebih dahulu. Nah, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Pak, kalau jadi implementasinya itu sama aja Pak ya, kayak dari Java dari strukturnya itu kayak objek, class ya, sama aja. Sorry, suaranya ini Rahmat terputus-putus. Apa namanya? Coba di off cam aja, coba nggak apa-apa. Off cam, coba kemudian sampaikan pertanyaannya. Pak, implementasi objek oriented ini sama aja juga Pak. Dari kayak Python sama Java itu implementasinya sama aja Pak. Kayak dari kelas, objek sama yang lain-lain itu sama aja ya. Ya, betul, sama. Karena sebenarnya PBO itu atau object oriented atau pemrograman berorientasi objek itu paradigma cara kerja, cara kita membuat sebuah program gitu loh. Jadi mau pakai bahasa pemrogramannya itu mau Python, mau Java, ataupun mau C++, caranya sama. Kita pasti mendefinisikan sebuah kelas, kemudian kita menginstansiasi kelas tersebut menjadi sebuah objek. Ya, hanya cara penulisan kode programnya yang beda, tapi konsepnya sama ya. Bagaimana Rahmat? Pak, Oke. Ada yang lain? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup, Pak. Jelas. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan ya. Mana tadi? Nah, untuk studi kasus ini nanti silahkan rekan-rekan coba kerjakan, diskusikan ya, diskusikan, kerjakan studi kasus yang mengenai program untuk menghitung ini ya, menghitung luas segitiga. Jadi ini saya sudah buat ilustrasinya. Nah, ini objeknya adalah segitiga. Silakan dari objek ini nanti kalian modelkan ya ke dalam diagram kelas. Kemudian setelah jadi diagram kelasnya, kemudian buat kelas dalam bahasa pemrograman Java. Nah, dan instansiasi kelas menjadi tiga buah objek ya, dengan nilai alas dan tinggi yang berbeda-beda. Ini bebas nih, bagaimana mendeklarasikannya. Nah, ini untuk studi kasus hari ini, silakan nanti bisa didiskusikan
Untuk praktikum nanti akan saya sampaikan apa yang akan kita bahas di lab ya. Untuk materi hari ini saya rasa cukup terkait dengan pengantar pemrograman berorientasi objek. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang saya minta ada yang bisa sampaikan gitu. Hafiz, silakan. Kalau dari saya sih Pak, hari ini kita belajar apa sih itu object oriented programming, terus bagaimana penerapannya, terus apa aja kayak misalkan apa ada objek, ada kelas, kelas itu gunanya buat apa, terus kegunaan dari object oriented programming itu sendiri Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Hafiz. Ya, ada yang mau menambahkan? Saya simpulkan ya. Jadi saya menambahkan saja yang tadi disampaikan Hafiz. Jadi kita tadi sudah belajar di awal mengenai paradigma pemrograman, ada prosedural, ada berbasis objek, fungsi dan logis. Nah, kita juga telah belajar mengenai kelas, apa itu kelas, kemudian apa itu objek, dan bagaimana mengimplementasikan kelas dan objek dalam bahasa pemrograman Java tadi sudah saya demonstrasikan. Nah, untuk studi kasus jangan lupa nanti akan saya bahas di lab ya sebelum praktikum. Nah, silakan didiskusikan dulu. Nah, untuk sebagai pengetahuan adik-adik berikutnya, untuk pekan depan kita akan masuk ke materi mengenai enkapsulasi ya. Nah, juga kita akan bahas mengenai access modifier, seperti tadi sudah saya singgung sekilas mengenai ada public, ada private, ada protected, dan yang bukan non access modifier, ya, ada final, static, dan abstract. Oke, mungkin hari ini cukup sekian pertemuan kita. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Gitu, silakan. Oke, baik. Jika cukup, terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Apabila ada kurang kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan semoga dapat menambah pengetahuan dan menjadikan ilmu kita berkah. Kita tutup kelas hari ini dengan baca doa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pemrograman berorientasi objek sebagai wujud pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.